Semenarik apakah saham IPO di tahun 2023? Salam IHSG, investor harus selalu gembira. Jadi bisa kita lihat di sini performa harga saham IPO 2023 menurut data yang ada per 29 Desember 2023 ada 32 dari 79 emiten atau persentasenya 41%. Harga sahamnya naik sejak IPO dengan rata-rata kenaikan 317,4% dan 46 emiten atau 58% harga sahamnya turun sejak IPO dengan rata-rata penurunan 31,9%. Hanya satu saham yang harganya tetap seperti saat dia IPO. Nah teman-teman, dari sini kita melihat data ini sebenarnya sangat menarik. Tetapi ada pesan yang tersembunyi yang mungkin kalau orang membaca data ini sepintas saja, maka pastilah dapat disimpulkan membeli saham saat IPO itu sungguh sangat menarik dan sangat-sangat menguntungkan. Karena garis bawahi data ini ada 32 emiten dari 79 emiten yang IPO di tahun 2023. Di sini data menunjukkan sahamnya naik sebesar berapa di sini? 317,4%. Ini rata-rata. Wow, sangat menarik bukan? Tentunya sangat istimewa karena hanya dalam waktu kurang dari 1 tahun sudah bisa profit 317,4%. Tapi teman-teman investor, kalau teman-teman jeli memperhatikan ini, sekalipun penurunannya di sini dicatat cuma 31,9%, tetapi secara jumlah emiten, catat teman-teman, secara jumlah emiten itu jauh lebih banyak karena perbandingannya 32 berbanding 46. Jadi kemungkinan untuk rugi itu lebih besar daripada kemungkinan untuk mengalami profit seperti yang ada di data ini. Itu yang pertama. Yang kedua, mari kita perhatikan lebih jelas lagi. Saham-saham yang IPO di tahun 2023, ada beberapa saham yang naiknya sangat-sangat signifikan. Mari kita lihat datanya. Kita tahu bersama bahwa di tahun 2023, setidaknya ya saya kasihkan contoh, ada saham yang sampai di akhir tahun 2023 mengalami peningkatan yang sangat-sangat signifikan. Ya, kita tahu ada saham seperti saham, kita ke saham cuan IPO di bulan Maret tahun 2023 dan mari kita lihat peningkatan harganya. Kalau kita lihat di sini sampai dengan 29 Desember, saham cuan ini sudah naik di angka 4.700 atau bulatkan saja 4.800%. Maka mari kita lihat ya. Ingat tadi bahwa yang mengalami peningkatan sampai dengan 317% itu ada 32 emiten. Mari kita lihat dampak emiten cuan kepada 32 saham yang menurut data tadi. Biar kita lebih jelas ya, supaya kita jangan mudah terpengaruh. Tadi kita sudah lihat bahwa cuan itu mengalami kenaikan total sampai akhir bulan Desember itu 4.800%. Maka ketika kita bagi 4.800 ini bagi 317, kita bisa lihat teman-teman ya, bahwa dari 32 emiten yang dirata-ratakan mengalami peningkatan sampai 317% sejak IPO, kontribusi cuan sudah masuk kepada 15 emiten. 15 emiten saja sudah termasuk cuan ya, jika dirata-ratakan. Cuan sudah mengcover
15 emiten. Artinya 15 emiten yang lain atau 14 emiten yang lain anggaplah tidak mengalami peningkatannya 1% saja, karena kan dibilang meningkat ya dari sejak IPO 1% aja. Sisanya 99% dari 14 emiten tersebut itu sudah di cover oleh cuan. Jadi kalau kita kembali melihat ke data seperti ini, bahwa ada 32 emiten yang profit di kisaran 317% sejak IPO, ini teman-teman ya, kita lihat bahwa cuan sudah cover 14 emiten, termasuk dia 15 emiten cuma dari saham cuan ini sendiri ya. Ini cuma dari cuan yang dikatakan 32 emiten meningkat, ternyata itu cuma dari 15 saham itu cuma di cover oleh cuan sendiri. Cuan dan brand itu sudah mengcover lebih dari setengah performa harga saham IPO di tahun 2023 yang menurut data ini meningkat sampai 317%. Ya kan? Jadi apa yang kita pikir dari awal bahwa saham IPO itu sangat-sangat menguntungkan, ternyata ketika kita menghitung seperti tadi, belum lagi mungkin kalau ada yang lainnya, kalau mungkin saya hitung semua pasti waktunya sangat panjang, tapi kita ambil aja dari dua itu, cuan dan juga brand, maka kita sudah melihat teman-teman tidak seindah di data ini. Tidak seindah di data ini. Maka kalau kita punya perhitungan seperti ini, kemungkinan kita untuk profit di saham IPO itu cuma 10-20%. Sedangkan 80-90% kemungkinan kita itu ada di angka di sini. Dirata-ratakan 31,9% ruginya. Ini rata-ratanya. Kalau kita salah pilih, bisa jadi di sini ada yang bahkan sudah turun lebih dari 50%, karena ini kan rata-rata ya 31%. Ini kan spekulasi yang nyata-nyata saja menurut data itu 80-90% kita gagal. Mari kita lihat juga apa yang dialami oleh mereka yang ikut saham IPO. Contoh yang paling nyata yang terjadi di tanggal 24 Januari, kita belajar dari salah satu saham yang baru hampir seminggu IPO, ya, saham Cegas, ya, saham Cegas, Citra Nusantara Gemilang Tbk. Kalau kita lihat pada perdagangan terakhir di tanggal 24 Januari, dia mengalami ARB 24,9%. ARB-nya dalam sehari. Dan ternyata kalau kita tarik, kita lihat ya, sejak di IPO 2 hari setelah IPO memang dia mengalami peningkatan sampai 48%. Wow, angka yang sangat fantastis. Hanya dalam hitungan 2 hari sudah cuan 48%. Tapi tentu tidak seindah yang ada di chart seperti ini. Karena tentunya ini berbicara tentang mental. Setelah meningkat 48% dalam 2 hari, anggaplah 20-30% yang para trader atau investor yang memang ingin cepat kaya melalui saham-saham seperti ini sudah profit. Guys, itu gambaran saya. Tetapi masih ada kurang lebih 70% yang bertahan karena pasti berpikir wah seperti brand ya. Kita tahu itu ada berapa hari itu betul-betul diarah terus, bahkan setelah arah berapa hari terus mengalami peningkatan. Tapi di saham Cegas ini kita bisa lihat setelah 2 hari dia arah, kemudian apa? Dia 3 hari berturut-turut sampai tanggal 24 itu ARB. Ya, tidak tanggung-tanggung teman-teman. Sampai perdagangan terakhir aja tanggal 24 itu dia sudah 3 kali ARB. Jadi bisa lihat teman-teman, lihat di sini sudah loss berapa jauh dari sejak IPO. Cuma dalam hitungan 5 hari perdagangan. Saya membayangkan di sini sendiri bagaimana mental dari para trader dan investor-investor yang ingin cepat kaya dari saham-saham seperti ini betul-betul dipermainkan. Saya tidak sedang menjelekkan
atau sedang melebih-lebihkan satu dua emiten. Tidak ada yang saya jelekkan dari emitennya, tapi sayanya mau fokus pada bagaimana kita sebagai investor itu bijak dalam memilih. Karena tentunya emiten setelah IPO kan mereka tidak sepenuhnya akan langsung mengontrol harga saham seperti ini. Ini semua kembali ke market, bagaimana perilaku market. Dan ya seperti ini, 90% kita bisa mengalami seperti yang dialami oleh Cegas ketika kita investasi di saham IPO, atau 80-90% jika dirata-ratakan. Kita bisa mengalami apa yang dialami di Cegas ini. Jadi tidak ada emiten yang saya jelekkan, juga tidak ada emiten yang saya rekomendasikan dalam hal ini. Semua hanya sebatas pembahasan saja. Kalau mungkin saya ada di sini, ya yang bisa saya lakukan ya seperti lagu saja. Ku coba bertahan mendampingi dirimu. Ya sampai di 2 hari pertama kan di Cegas ini ya, wow indah betul. Ya bertahan mendampingi Cegas sampai 2 hari, wah indah betul. Tapi masuk hari yang ketiga terbentuk anak tangga pertama, hari keempat terbentuk anak tangga kedua, hari kelima terbentuk anak tangga ketiga, ARB. Lanjutan dari lagu tadi, walau kadangkala tak seiring jalan. Ya iya, mana seiring jalan. Untuk 2 hari pasti ya seiring jalannya, karena semua kan trader, investor yang ingin cepat kaya itu tentu dalam hal ini ya semua pengen langsung naik, dan kalau boleh bukan cuma 2 hari seperti saham brand dan lain-lainnya. Wow, arah berhari-hari kemudian lanjut terus sampai seperti cuan itu masuk ke tanggal 27, 29 sampai tanggal 29 Desember itu mengalami peningkatan sampai 4.000 sekian persen. Tapi ya setelah itu mulai tak seiring jalan ya. Mulai tidak seiring jalan, artinya kalau contoh kasusnya di saham Cegas ini 2 hari itu kita di PHP-in ya, diberikan harapan, tapi ternyata 3 hari kemudian ya kita terima PHP-nya. Bayangkan mereka yang membeli di harga 990 di hari kedua, penutupan hari kedua terakhir, ini hari Jumat kalau saya nggak salah, berharap hari Senin mungkin bisa lanjut arahnya, ya bisa lanjut peningkatannya, tapi kemudian mulai boncos. Syukur-syukur kalau bisa jual, masih sempat jual di posisi ini. Kalau sudah tidak bisa jual 3 hari berturut-turut, maka dia sudah rugi berapa ini? Ya dari 990 ke 394, sudah rugi 50% lebih. Apakah dia memang akan bertahan di 394 ini, kemudian dia naik, atau malah dari 394 ini kita tidak tahu perdagangan di tanggal 25 Januari dan selanjutnya apakah dia akan turun. Ya jadi ini bukan untuk menakut-nakuti ya teman-teman, bukan juga untuk melebih-lebihkan 1-2 emiten dan menjelek-jelekan 1-2 emiten, tidak. Tetapi marilah kita berpikir dengan bijak. Bagaimana dengan contoh-contoh seperti ini kita jadikan sebagai pembelajaran untuk kita jadi lebih bijak. Jangan kita hanya terpengaruh dengan data-data seperti ini yang kalau dihitung secara sepintas menguntungkan, tetapi sangat besar kemungkinan untuk rugi, bahkan bisa persentasenya sampai 8-90%. Ya disinilah kita dituntut untuk bijak dalam memfilter setiap data-data yang ada, dalam setiap mengambil keputusan. Investasi itu tidak seindah yang mereka pikirkan, yang mereka suka masuk di saham-saham IPO atau saham-saham gorengan yang berharap cepat untuk jadi kaya, cepat untuk profit. Tidak seindah itu, tidak segampang itu. Di investasi itu masalahnya sangat kompleks, tapi sayang kebanyakan itu sifatnya tersembunyi. Dan hanya investor yang bijak yang dapat menilai dengan baik, sehingga termasuk data-data seperti ini yang terlihat menguntungkan tapi ya ternyata merugikan. Oke teman-teman, jika mungkin teman-teman punya tanggapan, saran, kritik sekalipun untuk channel ini, untuk topik ini, silakan Anda masukkan di kolom komentar. Harapannya kita lebih bijak lagi dalam berinvestasi. Salam IHSG, investor harus selalu gembira.